perkenalkan, nama saya Filonisya Zipebicia dari D3 Keperawatan kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya tentang DHF. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pathway DHF. Nah, DHF ini bisa terjadi dikarenakan adanya gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Dalam nyamuk Aedes aegypti ini terdapat virus yang bernama virus dengue. Nah, disinilah virus dengue ini akan masuk ke dalam tubuh kita dan dia akan bereaksi dengan antibodinya, sehingga dia akan mengeluarkan zat mediator dan merangsang peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah. Ketika sedang melakukan peningkatan ini, dia akan terjadi kebocoran. Yang pertama, kebocoran hematokrit. Lalu dari kebocoran hematokrit ini akan menyebar menjadi hemokonsentrasi akut. Yang kedua, terjadilah kebocoran plasma. Dari kebocoran plasma ini akan menyebar ke trombositopenia. Nah, sehingga terjadilah risiko perdarahan. Lalu dari risiko perdarahan ini dia akan menyebar dan menjadi risiko hipovolemik. Dan yang ketiga, terjadilah kebocoran darah berpindah ke ekstravaskuler. Dari ekstravaskuler ini akan terjadinya kekurangan volume cairan. Dari volume cairan ini terjadilah risiko hipovolemik. Nah, yang kedua, DHF ini juga bereaksi dengan viremia. Viremia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada vasodilatasi pembuluh darah otak, sehingga dia akan terasa kepalanya sakit. Yang kedua itu terjadinya pengeluaran zat mediator dan merangsang hipotalamus anterior, sehingga suhu tubuh pasien itu naik dan terjadilah hipertermia. Yang ketiga, terjadi mual, sehingga nafsu makan pun menurun, sehingga terjadilah ketidakseimbangan nutrisi. Dan yang keempat, dia akan terjadinya saraf simpatis. Saraf simpatis ini akan diteruskan ke ujung syaraf sehingga terjadinya nyeri pada otot dan disebutlah nyeri akut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengkajian sampai evaluasi. Nah, di sini di pengkajian saya mengkaji seorang anak berinisial T berumur 14 tahun dengan diagnosa mediknya DHF. Keadaan umum pasien tampak lemah dan terbaring di tempat tidur dengan terpasangnya infus syring pump. Yang kedua, melakukan pengecekan tanda-tanda vital. Nah, yang pertama, keadaan pasien ini kompos mentis. Yang kedua, tekanan darahnya normal atau perfusi ginjal memadai. Yang ketiga, suhu pasien tinggi, yaitu 37,9 derajat Celcius. Yang keempat, frekuensi nadinya itu normal, yaitu 100. Yang kelima, pengecekan pernafasan, frekuensinya 19 kali per menit. Yang ketiga, ada pengukuran pada pasien. Pengukuran ini terdiri dari pengukuran lingkar lengan atas, yaitu dengan panjang 22 cm. Yang kedua, ada pengukuran lipat kulit triceps dengan panjangnya 21 cm. Dan yang ketiga, ada pengukuran berat badan. Nah, dalam pengukuran berat badan ini, badan pasien tidak memadai atau tidak mencukupi badan yang ideal, jadi sehingga berat badannya itu kurang. Selanjutnya, genogram atau silsilah keluarga pasien. Yang pertama, kakek nenek dari ayah dan ibu masih ada. Terus ayah dan ibu masih lengkap. Kemudian pasien ini berusia 13 tahun dan mempunyai adik laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data. Yang pertama ada data subjektif. Pasien mengatakan pasien demam, mual, dan merasa lemah. Terus selanjutnya data objektifnya.
Yang saya temukan tekanan darah pasien ini 100/80 mmHg. Yang kedua, suhu tubuh pasien yaitu 38,1 derajat Celcius. Kemudian nadi pasien yaitu 97 kali per menit. Dan pernafasannya atau respirasinya 22 kali per menit. Etiologi yang didapat dari DS dan DO pertama yaitu pasien kekurangan cairan aktif, sehingga masalah yang didapat pasien terjadi hipovolemik. Yang kedua, data subjektifnya pasien mengatakan badannya terasa panas. Nah, saya melakukan pengecekan data objektif. Yang saya lakukan pertama, saya merasa atau meraba tubuh pasien, ternyata memang terasa panas. Lalu saya melakukan tindakan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu. Namun tekanan darahnya masih sama 100/80 mmHg. Yang kedua, frekuensi nadinya 103 kali per menit. Ketika pengecekan suhu, ternyata suhunya ini 38,5 derajat Celcius. Dan respirasi pasien yaitu 20 kali per menit. Setelah melakukan data pengecekan, timbullah etiologi. Etiologi yang didapat ini yaitu proses penyakit atau infeksi. Setelah itu muncullah masalah yang didapat yaitu hipertermia. Yang ketiga, pasien mengatakan pasien sangat lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi yang saya dapatkan atau yang saya lihat, pasien ini masih dibantu oleh keluarganya ketika melakukan aktivitas seperti makan ataupun ke kamar mandi. Lalu saya melakukan pengecekan kembali tekanan darah pasien yaitu 100/60 mmHg. Dan frekuensi nadinya 97 kali per menit. Lalu saya mengecek kembali suhu tubuh pasien, ternyata suhu tubuh pasien sudah menurun yaitu 37,3 kali per menit. 37,3 derajat Celcius. Dan yang terakhir, saya mengecek pernafasan atau respirasi. Respirasi pasien yaitu 19 kali per menit. Selanjutnya, saya mencari etiologi. Dapatlah etiologi dari data tersebut yaitu kelemahan. Dari kelemahan tersebut, masalah yang didapat ternyata pasien ini masalahnya yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan yang saya dapat. Di hari pertama, yang saya dapat yaitu hipovolemik berhubungan dengan kekurangan cairan aktif, dan dibuktikan dengan pasien mengatakan pasien merasa mual, demam, dan lemah. Dan DO-nya yaitu pasien terasa panas dan terbaring di tempat tidur. Lalu tekanan darahnya yaitu 100/80 mmHg. Yang kedua, pengecekan nadinya 97 kali per menit. Yang ketiga, suhu tubuh pasien 38,1 derajat Celcius. Dan yang keempat, respirasinya 22 kali per menit.
Di hari kedua, saya mendapatkan diagnosa yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi dan dibuktikan dengan data subjektifnya yaitu pasien mengatakan tubuhnya terasa panas dan data objektifnya yaitu tubuh pasien terasa panas, tekanan darahnya masih 100/80 mmHg. Yang kedua, nadinya yaitu 100 kali per menit. Yang ketiga, suhu tubuhnya naik lagi menjadi 38,5 derajat Celcius dan respirasinya 20 kali per menit. Di hari ketiga, saya mendapatkan diagnosa yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dan dibuktikan dengan data subjektif. Pasien mengatakan bahwa pasien merasa lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Data objektifnya yang saya dapat yaitu memang pasien tampak lemah, terbaring di tempat tidur, dan hal-hal yang dilakukan masih dibantu dengan keluarga pasien. Tekanan darah yang saya dapat yaitu 100/60 mmHg. Yang kedua, nadinya yaitu 97 kali per menit. Dan yang ketiga, suhu tubuhnya sudah menurun yaitu 37,3 derajat Celcius, respirasinya 19 kali per menit. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.